Gue masuk tuh, pas gue masuk, wah ada yang aneh, ada yang bergerak gitu. Pas gue lihat ke kiri, dia lagi naikin jenazah Bang. Gila, serius Bang? Iya, Sedang disetubuhi. sedang disetubui kan. Ya, kaget kan gue. Astagfirullahaladzim, lu lagi ngapain lu? Gitu. Akhirnya dia agak marah, lu ngapain masuk? Gitu. Terus udah ini dia diri, langsung ya kena intimidasi lah gue di situ, diancam. Pas masuk gue bilang, gue banyak amat nih wartawan, polisi. Gue bilang, itu mah udah biasa kan di situ kan, karena sering terjadi kasus-kasus pembunuhan, kasus apa namanya, bunuh diri, kasus artis, ada pejabat. Wah itu udah biasa lah bagi gue, banyak wartawan, banyak polisi. Setelah gue mendekat di kamar jenazah, gue ditarik sama polisi Bang. Abang diinterogasi langsung? Iya, langsung ditarik, langsung dibawa ke sebuah satu ruangan. Gue langsung dibilang perkosa jenazah ya. Tapi itu memang murni kelainan yang seperti abang bilang tadi, penyakitnya apa bang tadi? Nekrofilia. Iya, penyakit tersebut, atau dia menjalani ilmu hitam yang mengharuskan menyetubuhi jenazah. Dan ternyata dia melakukan itu bukan pas gue masuk, dari tahun 2000 sampai 2002 ya, gitu. 2 tahun enggak. Dan ternyata ada yang mengetahui kasus ini, pemerkosaan jenazah ini dari tahun 93 loh. Bugil lagi dempet berdua. Siap. Ya, artinya dempet tuh maksudnya gimana bang? Dempet, gancet, nggak bisa dipitain. Meninggal dunia pada saat lagi dipilihin tuh cewek. Oh, Oke, kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua kedatangan lagi narasumber favorit gua nih kawan-kawan, yang sudah berkecimpung kurang lebih 30 tahun di dunia perawat jenazah di salah satu rumah sakit terkenal di Jakarta. Buat datengin narasumber gua ini nggak gampang karena sajiannya cukup unik kawan-kawan. Dia butuh somai. Lo tahu somai kan? Dan somainya yang dia tentukan. Gua nggak gampang nyarinya. Oke, langsung aja ke Bang Chandra. Apa kabar Bang Chandra? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makin gemuk aja nih Bang. Makan somai ya? Udah botakin nih. Bang Chandra, gini Bang. Wah, abang kan sudah lama ya berkecimpung di dunia rawat jenazah, ya kan? Gua mau dong Bang, cerita lo di salah satu cerita lo nih, yang menurut lo ini cerita ya nggak akan lo lupa sampai kapanpun. Ya. Gitu loh Bang. Gue pengen dong Bang cerita di Cerita Malam. Ya. Gitu. Ya, ada beberapa ya cerita yang unik, yang mungkin ya nggak bisa lepas lah. Oke. Gitu, dari ingatan sampai sekarang. Ya. Salah satunya perbuatan asusila pada jenazah. Oke. Satu, kedua juga tentang kenakalan petugas jenazah itu banyak banget Bang Rudi. Di tahun berapa Bang kira-kira? Ya waktu itu gua masuk tahun 2000, kejadian itu tahun 2002. Oke. Jadi poinnya adalah kenakalan perawat jenazah dan petugas jenazah di salah satu rumah sakit ternama itu ya. Oke. Buat lu kawan-kawan pengen denger kan cerita lengkapnya dari Bang Chandra, nggak usah banyak ini itu, lu siapin kopi lu, rokok lu, kumpulin semua kawan-kawan lu. Ayo kita simak cerita dari Bang Chandra. Silakan Bang Chandra. Ya Bang, pada awalnya sebelum gue masuk ke rumah sakit, instansi rumah sakit, gue ditarik dulu ke badan milik Pemda DKI. Oke. Nah itu dulu sebutannya Palang Hitam. Palang Hitam itu adalah julukannya tuh pemburu jenazah tuh.
Oke. Iya, ada jenazah di mana aja diuber sama dia. Jadi berburu jenazah. Iya, pemburu jenazah. Nah, pada tahun 2000 gue ditarik ke rumah sakit, Bang. Dan tahun itu juga nggak lama gue diangkat jadi perawat forensik. Oke. Nah, setelah itu biasalah, normal tuh. Kasus-kasus pertama yang gue pegang besar tuh adalah kasus penemuan kerangka di Gunung Sawo tuh, 45 kerangka. Setelah berjalan 2 tahun, waktu itu gue nggak terpikir ya, kejadian ini nggak masuk akal lah bagi gue kan. Gue masuk, waktu itu gue masuk malam. Lihat ada jenazah cewek tuh. Iya. Jenazah cewek dari suku Chinese kan. Tugas gue waktu itu hanya suntik formalin. Tidak memandikan. Enggak, yang memandikan Beda cewek. lagi. Iya, Oke. menang banyak gue kalau kalau cewek gue mandiin juga. Oke. Setelah itu udah mau ini nih, gue kan mau santai gitu kan. Udah jam 10 gue mau suntik tuh formalin tuh. Gue bawa peralatan, tas gitu. Tiba-tiba yang jaga kamar jenazah beda kan. Iya. Perawat jenazah dan ini penjaga kamar jenazah beda. Dia bilang, mau ngapain kan? Mau suntik formalin biar besok enak, tinggal mandiin. Nggak usah katanya. Nggak usah, ya besok aja suntik formalinnya pagi sekalian dimandiin. Ya gue bilang, oh ya udahlah, itu nggak punya firasat apa-apa ya. Udah, gue keluar ya. Biasa tuh gue ngerokok dulu kan kondisi kamar jenazahnya. Ini kamar jenazah, ini jalanan, ini warung-warung nih. Sekarang warung-warung udah nggak ada tuh. Oke. Di belakangnya fakultas salah satu universitas, fakultas kedokteran di salah satu universitas negeri juga di Indonesia kan. Setelah itu biasalah, udah pagi suntik formalin, itu nggak ada keanehan, jenazah nggak ada. Biasa-biasa aja. Biasa. Normal-normal aja, Bang. Normal ya. Sampai berjalan itu 2 tahun tuh, 2000 sampai 2002. Nah, pada waktu itu malam juga, dan kebetulan etnisnya itu juga. Etnis Tionghoa. Iya, masuk gitu kan. Pikiran, biasa, kata dia nih, oknum nih. Suntiknya pagi aja. Oh ya udah, gue tinggal ngerokok aja kan, ngopi. Pas gue inget, gue mau beresin ini, itu jam berapa? Jam 12 lewatan lah, 12 ke atas tuh. Gue inget, gue mau beresin alat-alat perlengkapan jenazah gue nih di dalam lah. Pas gue masuk kamar jenazah, nggak ada tuh yang jaga jenazah. Oke. Gue pikir kan, gue pikir kan dia ke kamar mandi mungkin. Kan mau buang air apa. Gue masuk tuh. Pas gue masuk, kok ada yang aneh, ada yang bergerak gitu kan. Pas gue lihat ke kiri, dia lagi naikin jenazah, Bang. Gila. Serius, Bang? Iya. Sedang disetubuhi. Sedang disetubuhi kan. Gini, jenazah itu ketika sampai nih, ketika sampai petugas jenazah wanita tuh ngegunting pakaiannya, Bang. Oke. Itu dibugilin dulu. Sama petugas wanita ya, bukan gue ya. Iya. Nah kalau suntik formalin, kalau gue kan cuman buka kaki aja, nggak buka seluruhnya. Nah itu, sorry Bang, gue potong dulu tuh Bang. Untuk suntik formalin itu SOP-nya setelah jenazah datang atau sudah dimandikan baru disuntik atau bagaimana, Bang? Suntik dulu baru dimandikan. Suntik dulu baru dimandikan. Step-stepnya seperti itu seharusnya. Kalau misalkan dimandikan dulu terus disuntik tuh takut ada yang bocor kan kotor lagi. Iya, siap. Lanjut, Bang. Iya. Kaget kan gue. Astagfirullahaladzim, lu lagi ngapain lu gitu. Akhirnya dia agak marah, lu ngapain masuk gitu. Terus udah ini dia diri,
langsung ya kena intimidasi lah gue di situ, diancam. Malam gue masih junior baru 2 tahun loh. Gue udah mungkin udah belasan tahun kali di situ. Dan abang mempergoki hal tersebut. Iya. Abang lihat pakai Iya, batang apa? selayaknya dia berhubungan sama istrinya gimana sih? Iya, gila. Bilang, bang, lu mendingan gue inilah, gue modalin gitu, gue kasih duit dah, lu main di luar lah daripada main sama jenazah. Gue bilang gitu. Oke. Aduh, pokoknya diem loh. Lu awas lu cerita-cerita sama dokter, main. Oh, gue diancam lah. Kebetulan ada orang lama dan orang sekitaran situ juga. Nah itu, wah, berkecamuk kan. Ya. Ini gue apa namanya? Batin. Batin gue, wah anjir. Gue nggak laporin. Gue sama aja membiarkan dia bikin dosa gitu. Ya. Gue dosa juga, gue laporin. Iya, betul. Iya. Dan Serba membuat, salah. dan membuat tidak nyaman bekerja ya bang? Iya, dan ternyata bukan gua aja yang diintimidasi. Oke. Itu 4 tim gua diintimidasi. Karena pernah mempergokinya sama seperti kayak abang. Gitu. Gue yakin sih pernah mereka. Setelah itu kan, udahlah. Itu setiap ada jenazah itu minta nggak diformalin, gue bilang gue dosa banget nih. Dan gue berdoa kan sama Allah kan, gue berdoa ya Allah buka kayak nih ini Kasus? iya. Ya gue nggak bisa berbuat apa-apa kan, lapor ke dokter juga nggak ini. Nah setelah itu gue kan apa namanya biasa tuh terus pernah gue tanya sama dia, gue bilang lu gila, lu punya istri punya anak. Gue bilang, bang kenapa sih lu ini? Dia bilang enakan sama mayat daripada sama istri. Ya. Ya itu dia udah masuk penyakit nekrofilia apa kalau nggak salah. Oh itu ada penyakit? Ada itu penyakit kejiwaan mental gitu. Oh saya baru tahu nih bang. Ada nekrofilia itu dia suka dengan sesuatu yang mati atau kematian gitu. Nekrofilia adalah kelainan seksual, parafilia, yang ditandai dengan hasrat, ketertarikan patologis, atau aktivitas seksual yang melibatkan mayat. Secara harafiah berarti cinta pada kematian. Ini dianggap gangguan mental dan ilegal di banyak negara. Motifnya meliputi keinginan memiliki pasangan yang tak mampu melawan, reuni dengan orang mati, atau kebutuhan akan kekuasaan. Iya, dan dia menyetubuhi jenazah itu biasa seperti berhubungan sama istrinya. Kan gila kan? Gila. Ya, gue berempat cuma bisa bilang kebongkar gini, gitu. Ya memang Allah tuh nunjukin sesuatu yang buruk tuh pasti akan dibongkar. Nah pada tahun 2002 tuh, ya kan, gue masuk tuh. Malamnya ada kan? Ada Yang bertugas atau si penjaga tadi? Malamnya ada jenazah masuk. Oh ada penjaga. Cewek. Oke. Cewek kan masuk. Udah gitu kan, gue mau pulang kan. Gue kebetulan masuk siang, gitu. Biasa ya. Jangan diformalin dulu. Anjir pas dia yang jaga lagi kan. Wah kacau nih, pasti dikerjain kan pikiran gue kan. Udahlah gue pulang lah. Udah gue pulang sampai rumah ya biasa gue, ya kan, sama anak istri. Paginya gue masuk lagi, nggak pagi banget, gue tipe karyawan yang paling bandel gue sebenarnya sih. Terus tank masuk jam 7, gue jam 9. Masuk tuh jam 8 jam 9 tuh gue. Pas masuk gue bilang, wah banyak amat nih wartawan, polisi. Gue bilang, itu mah udah biasa kan di situ kan. Karena sering terjadi kasus-kasus pembunuhan, kasus bunuh diri, kasus artis atau pejabat. Itu udah biasa lah bagi gue, banyak wartawan, banyak polisi. Setelah gue mendekat di kamar jenazah, gue ditarik sama polisi bang. Abang diinterogasi langsung? Iya, langsung ditarik, langsung dibawa ke sebuah satu ruangan gue. Langsung dibilang, perkosa jenazah ya, anjir. Wah, gue langsung notice kan, wah ini nih, ini gue bilang ini kebongkar nih. Gue bilang, perkosa apaan pak? Saya masuk siang, saya bilang malam nggak ada.
Akhirnya setelah gue jelasin, ya ngerti lah. Akhirnya dia buka CCTV. CCTV itu, jadi yang dinas malam tuh senior gue, namanya sama Rudi. Iya, bukan Rudi saya nih ya kawan-kawan nih. Namanya aja sama nih. Kan senior gue namanya Rudi, perawat jenazah yang masuk malam tuh, piket malam, itu Rudi. Setelah itu kan udah Rudi juga diinterogasi. Setelah dicek, jadi CCTV itu adanya di ruang tunggu buat kamar jenazah, bukan di dalam kamar jenazah. Setelah dicek, ternyata Rudi itu masuk ke kamar jenazah, keluarnya sebentar gitu, ada gitu. Terus juga, nah dia nih penjaga kamar jenazah masuk tuh ada kisaran 20 menit atau 30 menit lah. Nah, itu dicurigain. Ternyata kondisi jenazah itu ketika mau dimandikan mengeluarkan sperma dari kemaluan. Keluarganya nggak terima lah di situ. Mau dimandiin sama wanita nih. Oke bang, tahan dulu bang. Ini sampai adanya pihak kepolisian datang ke rumah sakit tersebut, ke kamar berarti ada laporan bang? Iya, keluarganya kebetulan keluarga orang terpandang dan orang ada lah, gitu. Jadi dia lapor ke polisi, gitu. Itu kan aib rumah sakit juga, sama aja kan. Udahlah, diusut, nah kena lah dia nih. Inisialnya S lah. Udah, dia dibawa sama sama aparat, terus diadili ya, kenalah dia 4 tahun. Hukuman. Kena hukuman tuh 4 tahun. Setelah nggak beberapa lama dia dia masuk tuh, istrinya minta cerai itu udah punya anak juga dia. Berarti dari pihak keluarga mengetahui bahwa jenazah itu mengeluarkan sperma tadi dan akhirnya melaporkan. Iya. Oke bang, siap. Ya itu kuasa Allah ya, kuasa Tuhan ya. Emang jalannya seperti itu. Iya, emang udah jalan duit. Tapi gue bersyukur, alhamdulillah. Jadi gue nggak punya beban. Selama ini kan gue diintimidasi sama dia, suruh jangan ngomong apa. Ya gue orang berempat tuh berdoa supaya ini terbongkar, dan itu terbongkar. Dan ternyata dia melakukan itu bukan pas gue masuk, dari tahun 2000 sampai 2002 ya, gitu. 2 tahun enggak, dan ternyata ada yang mengetahui kasus ini, pemerkosaan jenazah ini dari tahun 93 loh. Dari 93? Iya, dari tahun 93 dia melakukannya. Lama. Gila, itu udah berapa ratus mayat itu diperkosa. Dan dia bilang begitulah. Dia vulgar, dia cerita sama gua tuh tentang ya diciumin bibirnya, terus buah dadanya ya segala macam, layaknya dia berhubungan dengan wanita hidup. Ini buat kawan-kawan yang perlu ketahui ya, gue nih dengar Bang Chandra cerita, sebenarnya gue mual nih. Iya, dia bilang gini, ada yang bilang ada yang nanya, lu nggak takut setan gitu? Dalam pikiran gue kan, dia udah lebih daripada iblis, bukan sekedar setan. Ya, bagi gua itu kelakuannya melebihi iblis atau melebihi binatang. Sebab binatang aja nggak pernah memperkosa bangkainya sendiri. Iya, itu wah sempat senang kan. Alhamdulillah. Dan istrinya bilang begini, istrinya kan agak kenal sama gua. Dia bilang, ngapain gua dipakai bekas mayat? Orang dia gamblang sama pihak kepolisian tuh, dia bilang, ya karena saya lebih menikmati dengan mayat ketimbang dengan manusia hidup. Itu bang, bagi saya itu adalah gimana sih perasaan pas dia ketangkep plong gitu kan, nggak ada beban. Banyak juga kan asumsi miring pada saat itu. Jadinya ya efek dari itu asumsi miring bahwa perawat jenazah nih gitu selalu melakukan asusila pada mayat, kan nggak semua bang. Iya betul. Gitu. Kita juga ada SOP-nya ketika mayat jenazah perempuan itu diurusi dengan perempuan, dimandikan. Kalau muslim dikafankan, kalau non muslim dimandikan, dipakein baju, itu dengan perawat perempuan. Kecuali otopsi itu masuk ke dunia forensik, itu otopsi itu laki cewek itu sama. Gua mau nanya nih bang, ya kan? Apa sih bang yang abang
rasakan pada saat mempergoki si X tersebut Ya. sedang menyetubuhi jenazah tersebut? Ya pada waktu itu perasaan gue campur aduk bang. Ya kan antara kesel, kaget, sama gue ya campur aduk lah. Sama gue heran, udah gila nih orang nih. Tapi itu memang murni kelainan yang seperti abang bilang tadi, penyakitnya apa bang tadi? Nekrofilia. Ya, penyakit tersebut, atau dia menjalani ilmu hitam yang mengharuskan menyetubuhi jenazah. Jadi lihat dari keterangannya dan apa dia ngobrol sama gue ya gitu, itu asli murni penyakit mental. Asli murni, murni. bukan sedang menjalani keilmuan. Bukan. Oke, kan ada di luar sana ya syarat-syarat untuk keilmuan. Ya, seperti kasus dukun AS. Seperti itu. Oke. Itu enggak, dia murni. Oke. Ini nekrofilia ini. Oke bang. Ini menurut abang sebagai rekan kerja, ya, Ya. si Mr. X ini itu kesehariannya seperti apa sih bang? Ya, bagi kesehariannya ya biasa ya. Cuma memang kalau ini agak kurang se-on gitu bang. Agak Kalau- apa-apaan gitu kan. Kalau kabel nge-grounding lah ya. Oh iya. Oke. Ya ngocol terus apa nih sering nggak nyambung juga sih. Ya Oke. mungkin faktor mental atau kejiwaannya rusak bang karena dia mengidap penyakit nekrofilia itu. Ini saya baru tahu ini bang dunia ini, dan baru tahu jenis penyakit ini gitu loh. Ternyata ada ya. Ada, dan kasus ini juga kan nggak di Indonesia aja bang, di Inggris. Di Inggris itu malahan kasus di Inggris ya, itu malahan suaminya lagi nungguin jenazah istrinya, jenazah istrinya dipakai sama petugas kamar jenazah. Dan suaminya Lagi nungguin, dia nggak tahu, gitu. Dan itu kebongkar. oke. Nah, Bang, terus ada lagi nggak Bang penyimpangan-penyimpangan di rumah sakit yang Abang ketahui? Ini bukan di rumah sakit ya, gue bilang ini kan penyimpangan petugas perawat jenazah atau petugas jenazah ya, yang berhubungan dengan jenazah. Oke. Pada waktu itu sebelum gue masuk ke rumah sakit, kan gue bilang gue ke salah satu badan milik Pemda DKI. Itu ada namanya palang hitam tuh Bang Dudu. Yang gue bilang tadi itu di awal itu dia pemburu mayat, serem banget kan? Iya. Pemburu apa? Pemburu dolar. Pemburu dolar, Ini pemburu jenazah. mayat kan? Oke. Tapi asik juga sih, apa namanya, punya julukan kayak gitu, palang hitam pemburu mayat gitu. Oke. Nah, itu sering terjadi kecurangan. Ini oknum ya, nggak semua ya. Itu Ini nggak semua ya kawan-kawan ya. Nah, misalkan orang ada yang ketabrak gitu, nggak ada keluarganya. Itu kan biasanya kalau polisi kan cuma identifikasi, terus tutupin. Yang angkat kita tuh, kita orang. Biasanya polisi itu memperlakukan kayak bangkai ayam ya. Iya, Oke, bangkai kucing lah. Kita apa namanya? Kita angkat gitu, masuk ke ambulan. Ketika masuk ambulan, pintu ini terbuka kan ada tim kan, itu nggak satu orang, dua orang yang ngangkat, bisa satu tim itu berlima. Itu gerilya Bang. Kalau misalkan ada oknum yang jahat itu kayak uangnya, perhiasannya, HP-nya itu diambil. Oh, iya, dicuri. iya, diambil. Setelah itu mereka bagi-bagi lah. Kalau gua nggak mau gitu, Gila ya? buat bekas gitu. Kecuali mereka korban pembunuhan, nggak mau dia. Itu kan Kenapa, Bang? barang-barangnya masuk BB. Oh, Pernah ada junior gua itu pembunuhan di hotel, HP-nya diambil, terus dijual, wah kena dia masuk. oke. Setahun, lumayan kan masuk penjara setahun. Gila. Nah, itu juga sering terjadi ya, kemungkinan sekarang insya Allah jangan lagi kan yang begitu. Pernah waktu itu dia lagi jalan tuh, dia itu loper koran. Gue denger ceritanya pas setelah mereka ini ya, mereka pulang ya, gue nggak ikut pada waktu itu. Kan gue hanya merawat jenazah kan, bukan ngambil jenazah.
bagi-bagi duit apa, nah ternyata ada yang ditabrak gitu, motor, dia pakai motor, di dalam jaketnya ada duit 15 juta, itu dibagi-bagi bang. Anjir. Kan biasanya keluarga nggak memasalahkan Iya, uang kan, betul, udah betul, begitu kan. betul. Ya, udah dibagi-bagi, kan saya bilang astagfirullahaladzim. Dan itu sama seperti binatang juga lah ya bang. Oh iya, itulah. Makanya perawat jenazah atau yang berkaitan dengan jenazah itu, satu, jangan silau dengan harta benda jenazah. Contoh seperti tsunami di Aceh kan, pernah juga kan kesana. Iya kan? bang, oke. Ya, Ya, waktu 2004, gua kesono juga, bang, ke Malabo. Oke. Oh abang ke Malabo ya? Iya, lewat apa? Mercy dulu. Medical rescue. Iya. Oh itu oke, nanti saya cerita bang, itu akan berkesinambungan tuh, akan Oh cocok gitu. tuh. Oke. Karena lu kesono juga ya. Iya, saya satu kapal dengan medical rescue Iya. tersebut. Nah, itu banyak bang yang mencuri, tahu sendiri lah, mencuri perhiasannya apa segala macam, ya kan. Dia apa namanya, ngumpetin lah. Mas, karena kalau di sana kan tidak bertuan bang. Iya. Ya. Nah, kalau ada salah satu organisasi Islam ya, Ya. gue sebut aja FPI, di sana dia yang mengamankan bang. Oke. Dia bilang, wah itu tuh kumpulin. Nah itu disebar ke warga sendiri. Walaupun tidak ada tuannya, itu apa namanya, hartanya itu diserahkan. Ya, betul. Dan betul. miris banget bang. Ya kan, kita kerja sosial, kita relawan. Betul. Ya nggak berpikir lah gue untuk mencuri Ya, betul. barang-barang jenazah itu pada waktu itu. Padahal banyak banget bang. Ya. Apalagi jenazah wanita di Aceh banyak banget kan. Ya, betul. Saya merasakan juga itu. Iya. Dan itu alhamdulillah nggak silau dengan tubuhnya, dengan hartanya nggak silau tuh. Ya. Tapi kebanyakan yang silau tuh ya yang begitu-gitulah bang, yang hancur-hancur ininya, apa namanya, perilakunya. Oke. Ya kan, perawat jenazah kan nggak lurus-lurus saja. Ada juga oknum yang menyimpang, seperti kasus pemerkosa jenazah yang menyimpang silau dengan hartanya. Oke. Iya bang. Dan sampai hari ini palang hitam tersebut masih ada bang? Masih berdiri? Masih. Oh. Masih. Jadi Jabodetabek nih, ketika ada jenazah dibunuh, terus jenazah kecelakaan, terus jenazah tunawan itu tidak diketahui kerabatnya, tidak dikenali, itu mereka. Dan kalau tunawan itu biasanya kita dibawanya ke rumah sakit gue tuh. Kalau kecelakaan ada beberapa rumah sakit di Jakarta, itu diituin, disebar, nggak semua ke rumah sakit gua, kan penuh tuh lemari pendingin jadinya kan. Iya. Nah itu biasa kalau yang ketemu yang nakal, barang-barang hilang bang. Dan ini buat kawan-kawan ketahui juga ya, ini bukan semuanya yang melakukan seperti itu. Ini hanya oknum, ya bang ya. Iya, oknum nakal di palang hitam tersebut, gitu ya. Iya. Nggak semua kok, banyak juga yang jujur. Ya. Mereka kumpulin ketika ada keluarganya, apa namanya, ini bu, apa namanya, harta almarhum yang ketika dia uangnya, HP-nya. Dan gua ada cerita unik tuh, masalah Apa tuh bang? jenazah, apa namanya, ada peninggalannya gitu. Waktu itu ada korban kecelakaan, Iya. Bang Rudi, kecelakaan moge. Ya. Dulu tahun 2002, udah nggak, 2003, 2004, dulu masih keren-keren itu RGR. RG, Iya. oke, Suzuki RG. Suzuki RG. Oke, Dia pakai itu bang, helmnya Nolan bang. Nolan. Kecelakaan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu kelindas mungkin kontainer kali atau truk besar. Itu ini segini habis bang, gepeng. Astaga. Pas gue lihat, wah mana palanya itu bang, masih di helm. Lepas dari badannya. Iya, orang kan gepeng segini nih. Jadi roda itu tuh, keterangan dari saksi mata, roda itu melindas helm, melejit bang, saking kerasnya helmnya tuh. Helmnya bermerek bang, Nolan. Iya, saya Nolan lumayan bang harganya. Iya. Setelah itu gua kerjain tuh, palanya gua copotin dari helm, terus gua satuin. Nah disitulah bagaimana kreativitas
perawat jenazah agar jenazah ketika dibungkus dengan kain kafan itu terlihat sempurna, tidak seperti itu. Oke, dari yang tidak utuh sampai terlihat menjadi utuh. Nah, Oke. tidak ada darah menetes keluar kain kafan, itu butuh kreativitas perawat jenazah, Bang. Ya, 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 ya. Nah, setelah sudah dirapikan, ini helm ada handphone satu merek Siemens dulu. Ya, Ingat nggak Siemens yang layarnya kuning tuh? ya. Oke. Yang bulat gitu tuh. ya, Masih monoponik. poliponik udah. Poliponik, Nah itu serahkan, Bu, ini harta almarhum, kata ibunya tuh, waduh tinggal di sini aja Pak, saya nggak tahan katanya, saya nggak kuat bawanya. Oh ya udah, gue taruh aja di di atas lemari, Locker. udah lah. Gitu. Waktu itu gue siang ya, kalau nggak salah malam, terus ganti shift kan pagi, ya kan ada nih teman pagi gue gitu, tuh helm bagus tuh, gue bilang gitu, lu mau ambil aja tuh, bawa pulang, ada handphonenya gitu. Iya, terus dia bilang bagus. Udahlah, gue pulang kan, setelah mau ganti shift malamnya, dia bilang, ini gue bawa dulu ya helm sama handphone. Iya udah bawa. Udahlah, gue masuk kerja, jam 1 dia balik lagi, Bang. Kenapa tuh, Bang? Bawa helm sama handphone. Kenapa tuh? Dia bilang, tuh di depan di security tuh ada yang kenalin. Security bilang gini, itu kan helm bekas kecelakaan. Dia bilang, dasar anak jin setan. Jadi dia dihantui sama Iya. yang punya helm ya? Ya, udah gitu masuk lagi. Wah, lu parah, lu ngasih yang begini lu. Ceritanya dia begini, sampai rumah dia dia tidur gitu kan, udah tidur biasa gitu kan, udah mau tidur, itu handphone sebelum tidur itu dilepas batunya, Baterainya dilepas, terus SIM-nya dicopot. Nah, karena nggak ada chargernya, dia pakai chargeran kodok. Zaman dulu Iya. chargeran kodok tuh. Buat kawan-kawan ketahui itu ya. Chargeran kodok tuh tempel langsung ke colokan ya, Bang. Iya. Kayak gitu. Oke, Nah, lanjut, Bang. setelah itu kan dia tuh handphone bunyi, Bang. Tanpa baterai. Tanpa baterai, tanpa kartu SIM, handphone bunyi. Itu jam 11 atau jam 12 lah dia cerita. Bunyi, diangkat, dia bilang balikin semuanya ke rumah sakit. Gila. Gimana? Makanya gue bilang, ya dia bilang kan helm bagus, mau bawa aja. Terus akhirnya helmnya Dibalikin gitu. Ya itu helm itu cepat beberapa tahun di situ, akhirnya dibakar, Bang. Ya kita mau kasih orang kan nggak tega, kita tahu sejarahnya. Iya, gitu. betul. Handphonenya juga kan udah tetap aja di situ, udah sekalian bakar Dan aja. mungkin banyak lagi ya, Bang. Bukan hanya helm dan handphone tersebut ya. Banyak lagi barang-barang. Banyak sih. Oke. Ya tapi gue bilang lu bawa helm sama ini, dia nggak mau keluarganya. Oke. Nah, siap. kita kan lapor juga kan, misalkan kalau yang jujur ya, sebelum otopsi itu dipoto dulu. Oke. Nah itu benda-bendanya dipoto. Nah setelah selesai dipoto lagi ya, masih lengkap apa enggak. Ketika ada keluhan hilang kita ada buktinya, Bang. Oh, jadi Bang. Kan untuk ngejaga juga kan, mungkin hilang di jalan kan, nanti menduganya petugas perawat jenazah yang mengambil gitu. Kita harus safety juga, Bang. Oke, Bang. Itu kan tadi Abang menceritakan dari segi ini ya, Bang, jenazah yang tidak baik ya, maksudnya keadaannya tidak utuh. Ada lagi nggak, Bang, cerita yang menurut Abang nih tidak biasanya, Nggak lazim, anomali. Iya. Bang? Ya ada, itu baru sekali, itu masih belum masuk ke rumah sakit tuh. Nah, tempat gua kerja kan, ini kantor gua, belakangnya itu kuburan non muslim, daerah Jakarta Pusat. Tahu saya. Tahu kan? Tahu. Nah, itu di tengahnya tuh ada museum namanya. Museum itu adalah pokoknya kuburan termegah di Jakarta itu. Iya. Kan dia ada
bangunan itu, dan granitnya tuh dari Spanyol tuh. Mewah-mewah lah Iya, ya. mewah tuh. Itu tuan tanah itu namanya Ogekau kalau nggak salah. Oke. Nah, masuk ke area pemakamannya, dia kan ada pemakamannya lagi tuh. Ini keluarganya, ini baru makam utama. Itu masuk sebelah kanan, ke kiri lagi itu ada yang namanya kayak goa, bukan goa sih, itu Basement, dia kayak bunker. Ya. Tempat penyimpanan harta almarhum lah di Ya. situ. Tapi ya beginilah itu, ada ruangan situ. Oh, malam-malam kan, kita berisik amat nih di belakang, ribut gitu. Namanya di situ kan dulu tempatnya prostitusi, itu masuk juga situ tuh, Ya. orang mabok main judi gitu. Ya. Dulu kan nggak ada apa namanya, nggak ada penjagaan ketat sampai sekarang. Ya. Dulu ribut paling orang berantem men. Ternyata ada orang itu warga situ bilang, "Woi, no ada mayat no di kuburan raja," bilangnya kan, Mayat? kuburan raja. Oh, gitu. Iya, ada mayat tuh di kuburan raja. Wah, bawa aja kemari, lu lihat dulu mayatnya. Gua nggak berpikiran aneh-aneh, gue bilang tinggal bawa doang, biasa orang kuburan tinggal bawa kemari kan, rapihin di sini ada mayat kan, tinggal tungguin keluarganya. Iya. Akhirnya gua ke situ tuh. Nah, pas gua ke situ, wah kaget gua ngeliat mayatnya. Kenapa bang? Bugil lagi dempet berdua. Iya. Ya, artinya dempet tuh maksudnya gimana bang? Dempet gancet. Nggak Tapi- bisa dipitain. Meninggal dunia pada Iya. saat. Lagi ditindihin tuh cewek. Oh, Ya, di situ kan apa namanya? Gue bilang tadi tempat prostitusi juga. Udah banyak tuh yang mangkal tuh. Oh itu, gue bilang, gue bilang tutupin nih, tutupin. Ya kan nggak mungkin gue begitu juga kan. Oke. Ditutupin, ada udah bawa, daripada jadi tontonan orang gitu, udah bawa ke kantor. Dibawa ke kantor tuh, bawanya juga susah kan, 2 orang. Iya, 2 orang. Nggak harus pakai apa nih, kuruk yang apa, yang bisa begini kan, jadi enteng, dibawa lah. Udah dibawa, panggil lah tim medis untuk memisahkan tuh. Si jenazah tersebut. Iya, si jenazah tersebut. Itu wah lama tuh. Dan ternyata ketika kan gue bilang otopsi itu ada internal eksternal gitu. Eksternalnya itu terlihat ada tau nggak, bekas gigitan ular. Bekas gigitan. Nah, di situ memang terkenal banyak ular kobranya tuh. Oke. Makanya gue bilang, lu mau main murah akhirnya begini lu. Digigit ular. Iya, mendingan lu ke hotel, nyawa lu nggak hilang kan. Iya. Itu sempat lama tuh bang. Sempat dari jam 3, jam 7, jam 8 dah tuh bisa terlepas. Dan gancet itu ada penjelasan medisnya bang. Nah, itu yang baru saya mau tanyakan Iya. sebenarnya. Peregangan otot itu. Bukannya mistis sih sebenarnya. Oh, jadi dari segi medis memang bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Orang meninggal saat bertubuh Gancet. gancet. Iya. Bukan seperti yang di luar ceritakan ya. Iya, karena mistis apa bukan bang. Itu murni ada peregangan otot sendiri. Apa bang penjelasan medisnya tuh? Iya, itu Peregangan otot. Peregangan otot. Oh. Ketika dia lagi ereksi gitu, tiba-tiba terhenti aliran darah, udah dia tegang terus. Oke. Mungkin ini ya bang, karena memang kondisi dia saat bertubuh tidak nyaman atau penuh dengan adrenalin, takut ketahuan. Jadi ya seperti itu kali ya? Enggak juga? Enggak. Yang gue lihat itu satu, mungkin dia kaget kali, langsung kecatek itu, dua-duanya tuh dicatek ular tuh. Dia patah ular. Ngeri juga ya. Ular dicatek ular bro. Iya, tuh akhirnya kan yang cowok gue mandiin, yang cewek temen gue cewek mandiin gitu. Oke. Enggak. Dan untuk memandikan dua-duanya langsung masih gancet gitu kan susah. Dan gue juga nggak boleh lihat aurat wanita kan. Iya benar-benar. Kan ada etika tersendiri menangani jenazah. Akhirnya gue nungguin, pas pisah itu langsung yang laki-laki gue mandiin. Wah itu aib keluarga tuh. Dan itu kasus ditutupi? Tidak? Enggak, waktu itu ada di Lama koran ya? ada. Coba lihat aja coba. Ya kalau masih ada beritanya di Google kan. Ya nanti kawan-kawan boleh cari tuh. Judulnya Mati Gancet. Iya. Meninggal gancet itu bukan karena mistis saja. Bukan ya? Ada penjelasannya melalui medis.
berpikir kan apa namanya ini gancet karena dia make di kuburan, terus juga malah- make di gunung tuh kan, di gunung kita gunung ya, banyak yang gancet. ya gitu. betul. Ya oke. ada penjelasan medisnya. Oke. Fenomena gancet dalam medis dikenal sebagai penis cap tifus, yaitu kondisi langka saat penis terjebak di dalam vagina akibat kontraksi otot panggul wanita yang sangat kuat dan tiba-tiba, vaginismus. Kondisi ini bersifat fisiologis, fisik, bukan mistis, biasanya terjadi sesaat dan terlepas sendiri saat otot rileks. Oke bang, gue mau tanya nih bang. Ini menurut pengalaman gue ya bang, pada saat gue di Malabo menjadi relawan, banyak relawan yang ditarik pulang karena terkena paparan cairan jenazah. Ya, Ada nggak bang contoh kasus yang sama? ya. Ada ya, banyak malahan ketika gua ngurusin apa jenazah-jenazah yang telat ditemukan gitu, yang sudah mengeluarkan cairan. Nah, perawat jenazah itu paling utama adalah safety ke diri sendiri, baru kita menangani jenazah. Contoh Oke. kasus Aceh kan karena kenapa banyak yang ditarik, dia tidak memikirkan safety ke diri dia sendiri, gitu kan. Sarung tangannya bocor sehingga terinfeksi cairan jenazah, kan jadi borok apa Ya. ya kan. Ya. Karena di Aceh sendiri kan tahu abang kan 3 hari ganti, nggak Betul. mungkin seminggu sebulan situ enggak. Nah waktu itu ada kasusnya di komplek polisi bang, Di Jakarta? di Jakarta, perbatasan Jakarta Barat dan Pusat. Waktu itu yang manggil gua mak-mak tuh, emang udah akrab banget gua sama dia kan. Oke. Anak Jin, mandiin nih ada yang meninggal. Gua nggak main ini aja, udah rapiin alat-alat perlengkapan jenazah, gua mau mandiin ke ambulan. Udah rapiin, deket sih dari kantor gua pada waktu itu. Pas gue ini jarak beberapa meter udah kecium tuh baunya tuh. Sudah berbau. Iya, mau udah berbau, gua masuk, wah, waktunya dia jenazah itu udah pensiunan, mungkin ya pensiunan polisi, itu di kamar bang. Jadi rumahnya ini ruang tamu, sini kamar, gua masuk gitu, deng. Aduh, udah gue pakai masker karena hidung gue dikutuk kan, gue lebih baik nyium bau bangke busuk daripada bau duren, muntah gue bau duren. Oke. Iya. Udah gitu gue bilang, ayo kita angkat ke bak mandi, kan selalu bawa bak mandi gue kan kalau di ambulan tuh selalu siap. Ayo, sama kenek gue emang, bang nggak ada bang, supir ngejauh, warga kagak ada yang mau bantuin. Akhirnya? Oh iya, akhirnya gue bilang sama ibu-ibu itu, udahlah gue pulang aja lah, gue bilang kagak ada yang mau bantuin gue angkat jenazah. Memang udah gede bang, udah kembung, udah pecah, bengkak. udah pecah. Nah setelah itu bang, anak Jin jangan ngambek dong lu. Ya gue nggak bisa ngeluarin sendiri, daripada gue nggak mandiin, gue nggak minum bantuin. Wah, ada beberapa aparat di situ. Wah, daripada nih anak Jin pulang busuk di sini, kasihan warga kan. Gue bantu. Nah gue punya inisiatif, jadi kan dia di karpet tuh, di karpetnya gue bawa tuh. Jadi abang gulung di karpet? Iya, dan gue pakai, ketika lihat kondisi jenazah itu, gue pakai sarung tangan tebal yang segini nih, yang Iya. biasa kita pakai tuh. Oke, Ya kan? ya. Ya apa? Warna orange tuh Iya, biasanya. itu tebal kan. Ya, karet tuh. Iya. Udah dibawa, dan di situ gue ngelihat keanehan. Apa tuh? Analisa gue bahwa itu jenazah itu dibunuh, bukan mati normal. Dan memang dia tinggal sendiri, anaknya di luar kota. Jadi dia ngejenguk orang tuanya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Dan itu diketahui, prediksi gua antara 5 hari seminggu tuh dia meninggal tuh. Pas kan udah pecah, kan kelihatan jantung, terus paru-paru itu ada gelembung-gelembung udara tuh. Berapa persen di di jantung dan paru-paru. Oh. Dan itu analisa gue ya, itu mati di racun bang. Gue sampein kan sama keluarga dan sama tokoh-tokoh setempat kan. Gue bilang ini ada keanehan. Paling kan petugas medis datang, meninggalnya dia nggak mungkin berani megang-megang meriksa gitu. Tapi karena gue terlatih di dunia forensik, sehingga gue bisa menganalisa itu diracun.
Oke. Setelah itu berembuk dan diotopsi lah. Dan itu memang dia diracun. Oh. Racunnya sianida, Bang. Jadi di situ terdapat minuman apa? Gelas minuman cepat saji McD. Pas teliti ya minuman itu. Dan yang ngasih tetangganya, Bang. Oh gitu. Iya, akhirnya ketangkep itu. Motifnya? Sakit hati sih. Oh, Berkat oke. ucapan ini nih. Ya, jadi tuh bisa lah apa namanya. Karena apa gue mesti hati-hati gitu untuk menangani jenazah, bahwa cairan jenazah itu seperti kita ketahui itu sangat bahaya, Bang. Oke. Berapa lama sih, Bang, jenazah itu sampai dari meninggal sampai dia mengeluarkan cairan? Ya, pembusukan itu tergantung kondisi ya. Tergantung dia di mana, di dalam tanah kah gitu, atau digantung kah, dibebas kah, atau di air gitu, tergantung. Kalau misalkan biasa gitu seperti tadi itu 3 hari 4 hari itu udah mengeluarkan cairan. Biasanya sehari 24 jam pertama terkelupasnya kulit arinya tuh, Bang. Kulit Ya, ari. kalau diginiin putih dia. Ya. Nah, gitu tuh sehari, 2 hari, 3 hari udah mengeluarkan cairan. Oke. Dan apa, Bang, efeknya kepada kita sebagai atau Abang sebagai pengurus atau yang mengurusi jenazah itu ketika terpapar cairan tersebut? Ya, ketika kita kena misalkan di lengan itu menjadi kayak borok apa, dan itu susah untuk disembuhkan, jalan satu-satunya adalah diamputasi. Oke, berarti banyak sama seperti yang saya aja pernah alami juga ya pada saat di Mabo juga kan banyak kasus-kasus relawan diamputasi karena terpapar cairan jenazah. Iya, karena terinfeksi, bukan terpapar sih. Cuma Iya. terpapar kan dia virus, Iya. apa namanya, wabah ya. Ini virus, dia terinfeksi, Bang. Oke, Bang. Berarti artinya gini ya, Bang. Banyak jenazah yang berbicara lewat tanda-tanda kematiannya ya, Bang. Gitu ya. Jadi karena forensik itu bisa membaca bagaimana cara kematiannya dan penyebab kematiannya. Dan sebenarnya jenazah sendiri itu yang berbicara untuk kita menganalisa, dan hasil analisa itu, identifikasi itu kita serahkan ke aparat. Tapi gue juga pernah mengungkap satu kasus itu mutilasi. Itu gue mengungkap kasus ya pada zaman itu 2008 itu, waktu itu nggak ada CCTV tuh di hotelnya tuh, di kamar hotel kan nggak ada CCTV Ya, kan. nggak ada. Terus hotelnya sendiri ini hotel kelas bawah, nggak ada CCTV Melati, juga, ya. Melati lah. Jadi bunuhnya di situ dan terungkapnya pelaku berkat gua mimpi dan jenazah itu datang ke gua mengenalkan seseorang, dan gua sampaikan kepada aparat, dan aparat itu minta dibikin sketsa. Tapi ada yang bikin sketsa ya, bukan gua nggak bisa gambar. Oke. Ya kan, nih wajahnya begini. Ketika pelakunya itu tertangkap 90% persis, Bang. Oh, oke. Keren. Banyak kan di gue sendiri pertanyaan gitu, Bang, cara polisi aparat itu mengetahui pelaku gimana sih gitu. Ya macam-macam ya, pada zaman dulu ada juga polisi melalui jalan itu, satu supranatural lah. Gitu, nggak selalu ini aja kan, ketika dia mentok supranatural bermain, Bang. Oh, berarti kesimpulannya dari semuanya itu sepandai-pandainya ya, Bang. Iya. Sepandai-pandainya, sehebat-hebatnya ini pasti terungkap ya, Bang, dari Pasti. jejak-jejak si jenazah tersebut. Iya, memang tidak ada kejahatan yang sempurna Oke. gitu. Tapi tahun 2008 itu dari kasus 8 mutilasi cuma 3 yang terungkap. Oke, Bang. Terus balik lagi tahun 8 berapa gitu, kasus Setiabudi itu nggak terungkap. Oke. Itu nanti gua akan korek-korek lagi tuh, Bang. Di episode selanjutnya ya, Bang. Ya, boleh. Oke, gitu. Ya gitu tuh kawan-kawan. Jadi ya banyak jenazah yang berbicara melalui jejak-jejak kematiannya sendiri. Seperti tadi Abang bilang
dari banyak gelembung di paru-paru dan itu hanya bisa diungkap oleh tim ahlinya ya Bang ya. Oke. Gitu aja Bang. Gitu aja ya kawan-kawan. Selebihnya kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri semuanya. Mudah-mudahan video ini menjadi video edukasi kawan-kawan semua di rumah ya Bang. Oke kawan-kawan, dari sini kita banyak belajar dari ceritanya Bang Chandra. Kita bisa banyak belajar bahwasanya profesi perawat jenazah atau tim forensik itu tidak semudah yang dibayangkan ya kawan-kawan. Jadi banyak ilmu yang kita dapat di sini. Oke Bang Chandra, terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Sehat selalu ya Bang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abang selalu dilindungi Allah ya. Kehujanan juga nih gue nih. Oke Bang. Oke gitu aja kawan-kawan. Tetap pantengin cerita malam di episode selanjutnya. Gua Rudi Botak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.